Anwar Usman dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, menyatakan Anwar Usman terbukti melanggar etik berat terkait konflik kepentingan dalam putusan MK nomor 90 yang kontroversial yang mengubah syarat Capres-Cawapres, memutuskan. 1. Hakim terlapor, Anwar Usman, terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan, kata Ketua MKMK Jimli Asidiki, saat membacakan putusan, Selasa, 7 November 2023. Jimli menyebut keputusan pencopotan dari jabatan Ketua MK ini diambil setelah MKMK melakukan pemeriksaan terhadap Anwar dan mengumpulkan fakta serta pembelaan dari Anwar. Di antara 9 hakim MK, Anwar diperiksa MKMK 2 kali dalam dugaan pelanggaran etik ini. Merujuk pada Peraturan MK Nomor 1 Pasal 41 Tahun 2023 tentang MKMK terdapat 3 jenis sanksi pelanggaran yang diberikan kepada hakim konstitusi yang terbukti melanggar etik, sanksi berupa teguran lisan atau tertulis untuk pelanggaran etik ringan dan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Untuk pelanggaran etik berat, putusan MKMK yang memecat Anwar sebagai Ketua MK itu tidak bulat. Satu anggota MKMK, Profesor Bintan Saragih menyatakan dissenting opinion atas putusan itu. Bintan menilai Anwar semestinya tidak hanya dipecat sebagai Ketua MK, tapi juga dipecat sebagai Hakim MK. Bintan menjelaskan perbedaan pendapatnya disebabkan pola pikirnya sebagai akademisi. Bintan mengungkap sudah berkarir sebagai dosen selama puluhan tahun. Anwar Usman sebelumnya dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Dari 21 laporan yang masuk ke MKMK, Anwar dilaporkan paling banyak. Laporan pelanggaran kode etik itu bermula ketika para hakim MK menangani perkara soal uji material pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, soal batas usia Capres-Cawapres. MK telah mengabulkan gugatan soal syarat batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. MK menyatakan seseorang bisa mendaftar Capres-Cawapres jika berusia minimal 40 tahun atau sudah pernah menduduki jabatan publik karena terpilih melalui pemilu. Putusan itu membuka pintu bagi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi sekaligus keponakan Anwar Usman yang belum berusia 40 tahun untuk maju di Pilpres 2024. Saat ini, Gibran telah resmi mendaftarkan diri sebagai bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto pada kontestasi politik nasional tahun depan. Selain memberhentikan Anwar dari jabatan Ketua MK, MKMK juga memerintahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra memimpin penyelenggaraan pemilihan pengganti Ketua MK Anwar Usman. Dengan demikian, pada Kamis, 9 November 2023, besok MK akan memiliki ketua baru. Jimli juga mengatakan Anwar tidak berhak mencalonkan diri, atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. Tak hanya itu, MKMK juga menjatuhkan sanksi lain terhadap Anwar. MKMK menyatakan Anwar Usman tidak boleh melibatkan diri dalam perkara perselisihan hasil pemilu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.